Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Masih semangat, Ki? Semangat. Baik, karena semuanya masih semangat, langsung saja. Pada hari ini kita akan masih membahas mengenai materi bab kaidah pencacahan. Tapi masih ingat materi sebelumnya itu kita bahas apa? Faktorial ya, faktorisasi. Nah, minggu lalu kita mempelajari faktorial dan sekarang kita akan menuju ke subbab permutasi. Ada yang masih ingat apa itu faktorial? Faktorial apa? Bu, Ya apa? faktorial adalah hasil kali semua bilangan bulat yang ada di bawah bilangan faktorial dengan bilangan itu sendiri. Ya betul sekali, tepuk tangan temannya. Yang lainnya masih diingat Biju atau? Ya, ingat, Bu. Bagaimana lambangnya faktorial? N dilambangkan dengan N. N itu sebagai angkanya ya. Terus faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Jadi N faktorial itu seperti ini. N tanda seru. Ya, jadi kalau kita cari 4 faktorial, Tanda bagaimana seru. caranya? Berarti 4. Oke, ternyata kalian masih ingat semua. Nah, langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas mengenai permutasi. Sebelum kita masuk ke materi, pada hari ini manfaat dari permutasi itu sendiri, ini yang ada saya paparkan, yaitu menentukan jumlah murid yang bisa mewakili sekolah untuk mengikuti lomba. Misalnya dalam kelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Nah, kita akan memilih berapa siswa, misalnya 3 siswa yang akan mengikuti lomba tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memilih siswa. Itu yang akan kita bahas nantinya. Terus manfaat selanjutnya yaitu memecahkan kode loker, PIN ATM, password, handphone. Nah, sekarang manfaat selanjutnya yaitu menentukan kemungkinan pasangan dari kombinasi paket promo di dalam menu makanan serta menentukan susunan tempat duduk. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu bagaimana kita menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya akan fokus pada materi permutasi. Nah, kompetensi dasar selanjutnya itu penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini seakan saya anggap selesai atau tercapai semua jika kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan permutasi, apa saja jenis-jenis permutasi, dan bisa menyelesaikan masalah permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini cakupan materi yang akan kita bahas yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi siklis, serta permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ini tidak terlihat beberapa unsur yang berbeda yang sama ya. Adapun teknik penilaian saya yaitu keaktifan. Saya sudah menjelaskan untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa untuk penilaian saya itu saya sangat memperhatikan keaktifan siswa di dalam kelas, terus bagaimana sikapnya dalam kelas, pengetahuan serta keterampilan. Nah, adapun proses berjalannya kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama saya akan membagikan ini LKPD untuk setiap kelompok seperti kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Tapi saya lihat sini karena ada beberapa siswa yang tidak hadir, jadi kita genapkan saja. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Jadi saya akan bagikan di awal pertemuan. Ini tidak langsung kalian kerja ya, karena kalian tentunya belum memahami bagaimana cara mengerjakan soal ini. Tapi kalian perhatikan dulu. Perhatikan soalnya, sejalan dengan itu saya sambil menjelaskan supaya kalian bisa langsung mengerjakan soal-soal nantinya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Langsung saja kita masuk ke permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, permutasi itu adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan objek atau unsur yang diambil dari kelompok objek atau unsur yang berbeda. Ini bahasanya terlalu tinggi untuk memahaminya.
kita perhatikan ini saja rumusnya. Nah, rumusnya itu N permutasi K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, selanjutnya pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang susunan permutasi dengan memperhatikan urutannya dengan yang berbeda. Bagian materi yang pertama, permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, contohnya, tentukan nilai 6 permutasi 3. Nah, 6 permutasi 3. 6 permutasi 3 ini sebenarnya kecilnya seperti ini dilambangkannya. Nah, selanjutnya kita tulis apa di atas kalau dari rumusnya? N-nya berarti 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial. Nah, selanjutnya 6 faktorial 6 dikurang 3 faktorial. Nah, untuk pengerjaannya kita ini 6 faktorial kalau kita uraikan seperti ini, apa yang kita tulis? 6 faktorial. Langsung saja di sini karena kita langsung matikan nanti di sini. 3 faktorial. Nah, sampai di sini apa langkah selanjutnya? Kita coret ya. Ya, baru kita tuliskan 6 dikali 5 dikali. Oke, sampai di sini saja. 6 kali 5 30 kali 4 jadi hasilnya yaitu 120. Nah, begini. Sampai di sini ada yang tidak dipahami? Jelas ya? Nah, untuk selanjutnya, ini contoh selanjutnya. Siapa satu orang yang bisa mengerjakan? Caranya sama kayak yang tadi. Tentukan banyaknya susunan atau permutasi 2 huruf yang diambil dari 4 huruf ABC. Kalau begini soalnya apa yang kita tuliskan? Berarti ini berapa permutasi berapa? 4 karena ada 4 huruf, tapi hanya 2 huruf yang akan kita pilih. Jadi kita tulis 4 permutasi. Siapa yang bisa kerjakan itu? Saya silakan. Benar sekali ya tentang ketemu. Nah, untuk soal selanjutnya siapa yang bisa kerjakan? Nah, silakan. Saya harap kalian semua kan tadi saya sudah tanya loh, paham atau tidak? Semuanya sudah paham. Jadi saya harap yang lainnya juga dikerjakan di bukunya supaya nanti kalau sudah waktunya tinggal naik ke atas. Baik, Bu. Kalau begini soalnya, apa yang kita tuliskan pertama? 7 permutasi 3. Ya baik, pintar sekali. Beri aplaus untuk temannya. Untuk soal selanjutnya, ada yang bisa selesaikan? Saya persilakan kepada yang di pojok sana. Elizabeth, silakan Elizabeth. Ibu. Nanti kita coba bersama-sama di atas. Sebelah sini ya, di sini kosong. Nomor berapa, Bu? Nomor 3. Ini masih membahas tentang permutasi dengan unsur yang berbeda. Ini sudah dicatat semuanya? Sudah, Bu. Jadi bisa dihapus? Bisa, Bu. LKPD-nya kalau sudah dipahami bisa dikerja sedikit ya.
dipahami, nanti ditanyakan ke saya. Iya, Bu. Terdapat jika 8 orang disediakan 4 kursi. Jalankan sama-sama berperan. Kursi yang tertentu. Bagaimana tim lain? Jawabannya sama atau tidak? Beri aplaus untuk teman. Ada yang sudah mengerjakan? Hasilnya sama tidak? Sama, Bu. Sama. Beda, Bu. Beda, Bu. Salah. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Saya, Bu. Bisa silahkan. Ini Oh ya, sering. Gantian-gantian ya. Selalu duduk di kursi tertentu. Baik, dari langsung fokus. Nah, untuk soal-soal seperti ini memang sering mengecoh ya. Kita perhatikan ulang untuk soalnya. Dari banyaknya cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi yang tertentu. Jadi dari 8 orang ini dan 4 kursi, ada salah satu orang yang selalu menggunakan kursi yang sama. Jadi tetap dia pada kursi itu. Jadi bisa kita katakan ini tidak perlu dihitung satu orang ini bersama kursinya. Jadi yang kita cari itu hanya 7 permutasi 3. Karena satu orang ini selalu duduk pada kursi yang sama. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Jadi jika soalnya seperti ini, tadi jawabannya sama dengan soal nomor 3. soal nomor 2. Sama. Bisa dipahami? Ya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke materi permutasi siklis. Nah, permutasi siklis yaitu bisa didefinisikan banyaknya permutasi dengan objek yang disusun secara melingkar. Jadi permutasi siklis ini susunannya melingkar. Contohnya, 4 orang duduk mengelilingi meja bundar, maka susunan melingkar 4 orang tersebut adalah seperti ini. Nah, untuk permutasi siklis itu rumusnya N dikurang 1. Jadi rumusnya tadi berbeda dengan permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, jadi caranya untuk permutasi siklis itu rumusnya N dikurang 1. Jadi kalau saya berikan soal, terdapat 8 orang duduk mengelilingi meja bundar, maka susunan melingkar 8 orang tersebut adalah bagaimana rumusnya? Kalau 8 orang yang mengelilingi meja bundar, jadi rumusnya karena N dikurang 1 faktorial, maka jika ada 8 orang yang menduduki meja melingkar, maka kita tuliskan 8 dikurang 1 faktorial. 8 dikurang 1 sama dengan 7 faktorial. Jadi kita kalikan semua. 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada yang bisa selesaikan? Kita
dikali 20 kali 3, 20 kali 3, 60. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. 120 kali 42. Ada yang bisa selesaikan? 5.004. Saya mau diselesaikan data saya. Data pondok keluarga. Silakan. Sudah Pak. Belum pernah. Belum pernah. Masa kelas 12 tidak bisa pertanyaan bagus-bagus ada dipertanyakan. Cara tinggi. Dari mana sama? Sesi. Jadi ini ulang. Video. Udah bekasi dengar. Ini kali ini 4 kali sama 1.540. Ya Bu. Jangan. 5.000. 5.000. Ya, coba dikalikan di bukunya dulu. Saya Bu. Latihan ya. Latihan perkalian. Jadi kalau matematika itu memang harus sebagian rajin latihan. Karena ya begini. Memang kalau kita Cuma kami itu Bu. Kalau materi kayak permutasi siklis ini bisa dipahami. Jadi kalau materi permutasi siklis ini pasti sangkutannya itu pada sesuatu yang melingkar. Susunannya saja yang mau kita ketahui. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke materi selanjutnya. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Baik. Selanjutnya permutasi dengan berbeda ini typo. Permutasi dengan unsur yang sama. Nah, pada permutasi dengan unsur yang sama ini adalah permutasi yang memuat unsur dengan sifat yang sama atau identik. Jadi misalnya pada kata tomat, kenapa tomat ini bisa dikatakan permutasi dengan unsur yang sama? Ada yang tahu? Karena Ya, karena terdapat dua huruf yang sama, yaitu pada huruf T. Apa lagi? Kata apa lagi yang kira-kira bisa dikategorikan sebagai permutasi dengan unsur yang sama? Mangga. Ya, mudah. Matematika. kakak. Kakak, ya. Kalau kakak, ya. Ayam. Jadi, rumusnya untuk permutasi dengan unsur yang sama yaitu N permutasi N1, N2, N3. N3 sama dengan N faktorial per N1 faktorial N2 faktorial N3 faktorial. Jadi ini rumusnya.
Nah, contoh, berapa banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf dengan kata pendidik? Nah, kita tuliskan berapa jumlah hurufnya dulu. Ini N, jumlah semua huruf. Pendidik itu ada P, E, N, D, I, D, I, K. Dan jumlahnya itu ada 8. Jadi N-nya itu sama dengan 8. Untuk yang satunya, ini yang satunya ada huruf apa saja yang sama? Huruf D. Ini satunya itu sama dengan D. Ini D-nya huruf D-nya ada berapa huruf? 2. Ya, ada 2 ya. Untuk yang 2-nya huruf apa? I. Huruf I ada berapa? 2. Ya, 2. Jadi kita tuliskan 8 permutasi 2,2. Terus kita tuliskan 8 faktorial dikurang diper. Kita tuliskan yang satu dan yang 2-nya. Jadi 2 faktorial. Nah, kita tuliskan 8 kali 7 kali 5 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa sampai 4 faktorial saja? Karena 2 Ini sama saja ya, karena ini 2 kali 1, 2 kali 1. Jadi ini sama dengan, kita bisa langsung coret. Jadi hasilnya itu 8 kali 7 kali 5 Kali 6. kali 6. Balik ya. Kenapa? Terbalik, Bu. Bentar ini. Duluan Sampai 6 baru 5. Ini tipe. Sampai di sini saja. Masih ada. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini tetap kita tulis karena ini saja yang dicoret. Bisa dipahami? Bisa. Kenapa? Bagaimana? Yang mana dulu? Kan kalau kita urai saja ini, berarti ini 2 kali 1 2 kali 1 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Jadi cuma ini yang kita coret, 4 sama 4 tau? Ya, Bu. Jadi tetap ada ini. Ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tidak bisa 4 faktorial karena 4 faktorial itu bukan hasilnya 4. 4 faktorial itu hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini tidak bisa kita coret ya. Cuma ininya yang kita coret. Ininya tetap ada. Iya, Bu. Paham. Kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita kalikan semuanya akan didapatkan hasil ini. 80 susun. Oke, bisa dipahami untuk bagian permutasi dengan unsur yang sama? Bisa. Bisa betul? Iya, bisa, Bu. Oke, karena semuanya sudah mengaku bisa. Belum. Selamat kerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi silakan LKPD yang sudah saya bagikan tadi sudah sampai di mana progresnya? Sudah? Udah, Bu. Berarti semuanya sudah dipahami tadi di materi yang saya jelaskan. Bukan. Sama kelompoknya ya. Nanti saya tunjuk secara acak. Baik, Bu. Masih belajar nih. Ada yang tidak dipahami? Ini Bu yang tadi kita dapat mutasi dengan unsur yang sama ya. Kita dapatnya ada 6. Ya, terus kita periksa berapa unsur yang samanya. Seperti yang tadi sih ya. Kita identifikasi persoalan gitu. Untuk nomor 4 nya sudah. Ini nomor 4 nya. Oh iya, Bu. Enggak kelihatan ini. Untuk kalau Ibu, bagaimana ini? kita identifikasi ini seperti yang tadi dijelaskan bagaimana Dikaitkan tadi permutasi. kalau kita berapa ini dengan
Mau yang sama ini satu dua tiga satu. Oke, lanjutkannya. Ya Bu. Sepuluh kali sembilan kali 8 Semuanya sudah selesai. Semuanya kerjasama, Ji. Iya Bu. Jadi semuanya sudah paham toh? Paham Bu. Jadi kita main games saja. Jadi supaya di sini kita tahu apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum paham ya. Iya Bu. Nah, untuk gamesnya hari ini yaitu clue-nya yaitu tepung. Nah, kalau saya bilang tepung 2, kalian tepung berapa? Tapi kalau saya cuma bilang 2, tidak disertakan dengan kata tepung, kalian tidak boleh tepuk tangan. Bisa dipahami? Paham Bu. Bisa langsung dimulai atau dites dulu? Dites dulu Bu. Kita tes dulu ya. Bu. Tepung 3, tepung 4, tepung 1, 2. Masih tes. Jadi bisa dipahami bagaimana permainannya toh? Bisa Bu. Tidak ada kata penolakan. Yang salah pokoknya harus naik nomornya yang dikerjakan saya yang tentukan ya. Bisa konversi Bu. Naik. Ya bisa karena kerjasama di semua toh. Ya Bu. Oke, kita mulai. Tepung 3, tepung 2, tepung 2, tepung 2. Tepuk tangan juga. Kalau yang tidak tepuk tangan tapi saya bilang tepung itu tetap dihukum atau tidak? Tidak Dihukum. Jadi saya tidak naik silahkan karena tidak tepuk tangan. Kerjakan nomor 4. Hapus ini. Kita lanjut tanya. Tepung 3, tepung 5, tepung 2, 3. Hijrah dengan gila silahkan. Karena sebelumnya Berapa Ibu? kamu nomor 2 ya. Saya Bu. Intan juga salah. Intan juga salah. Iya Bu. Jadi Intan nomor 3. Saya nomor 3 Bu. Oh berarti kamu nomor 1. Oh, saya nomor Kamu nomor 4. Oh, tidak salah. Sabar. Ini sudah mewakili semua kelompok ya? Iya Bu.
Kita cek satu per satu. Untuk nomor satunya dulu. Soalnya berapa kompetensi bola basket yang terdiri dari 10.000 akan dipilih juara 1, 2, 3. Berapakah banyak cara memilih? Jadi kita sudah benar ini ya? Iya, Bu. 10 faktorial 3. Jadi 10 kali 9 kali 8 ini 72. 72 kali 10 220. Jadi ini sudah benar. Tepuk tangan. Coba kelompok, apakah jawabannya ada yang berbeda? Sama semua, Bu. Ya, kita lanjut cek nomor 2. Soalnya dari 7 orang pengurus akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Berarti ini ada berapa? 7 faktorial 5. Kenapa 5? Karena ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan humas. Ya, di sini ada 5 orang. Sampai di sini sudah benar. Ini juga sudah benar. Tapi coba dicek perkaliannya dulu. 7. 7 Berbeda kali 7. 6 kali 7 ini sudah 42 ya. 42 dikali 20 kali 3 60. Coba kalian cek nih. Hasilnya berapa? Kalau di kelompok kami Bu 2.520 Bu. Ya 2.520. Kalau ke sana? Sama Bu, 2000. Jadi untuk kelompok 2 tadi ini dicek kembali ya jawabannya ya. Ya Bu, salah itu Ibu. Ya biasa memang kalau kita buru-buru. Oke, selanjutnya kita cek nomor 3. Ini yang jawabannya ada yang berbeda. Sama Bu. Kelompok 1 jawabannya berapa? Hijrah Kelompok 1 336 Bu. sudah sama. Iya, Bu. Kelompok 2, 336 Ibu. kelompok 3, 336 Bu. ya ini juga caranya sudah benar. Nah untuk ini, apakah jawabannya semua sudah sama? Jawabannya kelompok 3 berapa? 180 Bu. Sudah sama ya? Sama Bu. Kerjaan kelompok 3 itu Bu. Oh iya iya. Kelompok 1 dan 2? Sama Bu. Sama juga Bu. Ya, benar sekali. Caranya itu seperti ini. Kita hitung dulu berapa jumlah hurufnya. Kemudian kita cek berapa huruf yang sama dikelompokkan. Terus ada huruf berapa? Huruf yang sama itu huruf apa saja? M, A, D, G. Seperti itu ya. Jadi kita langsung tuliskan saja. Ini bukan 4 vektorial, tapi 4 saja. Kalau 4 faktorial itu jawabannya 120. Oh iya. Ya karena 2 kali 4. Oh iya. Karena 2 kali. 4 kali 3 dikali 2. Bisa? Bisa Bu. Tapi ini jawabannya sudah benar ya? Oke, bagi aplaus untuk kita semua. Kelompok 3 kali aktif Bu. Jadi, apa kesimpulannya pada hari ini? Materi apa yang kita pelajari hari ini? Jadi Permutasi apa saja? Permutasi simetris, kemudian permutasi Sama. kemudian apa itu permutasi? Permutasi ya dengan memperhatikan urutannya. Pada minggu depan kita akan membahas mengenai konsep yang hampir sama, tapi ini tidak. Kita akan membahas minggu depan itu mengenai materi kombinasi. Tapi materi kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya ya. Nah, jadi karena saya anggap kalian semua sudah memahami materi hari ini, jadi ini ada tugas rumah untuk kalian, silakan dicatat. Silakan dicatat ya. Ini tugas rumahnya sebagai evaluasi. Apakah kalian sudah benar-benar paham materi kita hari ini atau belum? Jangan sampai materi yang dipahami itu hanya dibahas sebatas di kelas ini saja. Nanti minggu depannya dilupa lagi. Sudah dicatat semua? Sudah. Nah, untuk pengumpulannya silakan kalian ini kode classroom. Kalian kumpul, join dulu di kelas saya, kemudian dikumpul di classroom ya. Bu. Oke?
Waktunya Sudah saya batasi sampai tanggal 31. Ya, Bu. baik Bu. Soalnya sudah saya upload di Classroom. Kalian tinggal upload jawaban. Baik. Semakin cepat, semakin baik. Baik. Jadi, karena kalian sudah memahami semua materi pada hari ini, kalian juga sudah bisa mengetahui jenis-jenis kombinasi permutasi. Jadi, saya anggap tujuan pembelajaran pada hari ini sudah tercapai semua. Karena semua tujuan pembelajaran pada hari ini sudah tercapai, kalian sudah memahami apa itu permutasi, kalian sudah memahami apa itu jenis-jenis permutasi, dan kalian juga sudah bisa menyelesaikan permasalahan permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya ada sebuah pantun. Jahit pakaian dari kain, untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kamu anak yang rajin, banyak ilmu, banyak temannya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.